Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kami kelompok 1 dengan beranggotakan Jaimul Haq, Salsa Puji Astuti, Devi Sri Rahayu, dan saya sendiri Anissa Suci Pujaningsih. Kali ini kami akan menjelaskan materi terkait uji statistik yaitu one way ANOVA. Materi pertama di sini saya akan menyampaikan terkait materi one way ANOVA itu sendiri. Di sini saya mempunyai PowerPoint yang saya akan jelaskan. Nah, di sini ada materi one way ANOVA. One way ANOVA itu sendiri yaitu uji F1 ANOVA merupakan uji perbandingan. Jadi fokusnya di uji perbandingan ya teman-teman. Uji ANOVA ini hampir serupa dengan uji independent sample t-test, akan tetapi perbandingannya uji ANOVA itu menguji perbandingan di atas dua variabel atau kelompok. Jadi minimal di dalamnya itu terdapat 3 data. Nah, sebelum uji ANOVA, maka terlebih dahulu harus ada uji normalitas dan homogenitas. Selanjutnya, ada perbandingan one way ANOVA dengan independen. Jika one way ANOVA terdiri dari minimal 3 data atau lebih ya teman-teman. Lalu, perbandingan itu kalau one way ANOVA menguji 2 variabel atau kelompok. Lalu selanjutnya bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Sedangkan independen perbandingannya itu terdiri dari 2 data. Lalu menguji 2 data yang diambil dari kelompok yang berbeda. Lalu bisa dilakukan dalam waktu bersamaan juga. Nah, selanjutnya di sini ada hipotesis one way ANOVA. Di dalam hipotesis one way ANOVA ada HO dan ada HI. Nah, HO dan HI ini kita bisa isi hipotesis itu biasanya tergantung dengan variabel yang akan kita gunakan. Jadi misalnya contohnya nih di sini ada HO. HO itu tidak terdapat perbedaan antara. Nah, nanti kalian tergantung nih variabel apa yang akan kalian gunakan. Di sini kelompok kami sedang menguji variabel yaitu keterampilan berpikir kreatif mahasiswa antara prodi A, B, C, dan D. Jadi di HO-nya tidak terdapat perbedaan keterampilan berpikir kreatif mahasiswa antara prodi A, B, C, dan D. Nah, jika HI-nya, hipotesisnya itu terdapat perbedaan antara keterampilan berpikir kreatif mahasiswa antara prodi A, B, C, dan D, seperti itu. Selanjutnya, di one way ANOVA ini terdapat kriteria keputusan. Kriteria keputusan ini terdapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau HO-nya biasanya diterima jika lebih dari 0,05. Sedangkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, HO-nya biasanya ditolak teman-teman. Jadi kurang dari 0,05 ditolak, sedangkan lebih atau lebih besar dari 0,05 itu diterima. Nah, uji one way ANOVA ini sebelumnya kita uji normalitas dulu teman-teman dan homogenitas dulu. Kami satu kelompok melakukan ini sebelumnya, yaitu uji normalitas dan homogenitas dilakukan terlebih dahulu sebelum menguji si one way ANOVA-nya, karena merupakan uji prasyarat statistik yang bertujuan untuk mengetahui sifat datanya, atau uji homogen dan distribusi data atau uji normalitas. Lalu, data yang memenuhi ketentuan uji normalitas dan homogenitas yang kita sudah cari tadi, kita lakukan dulu terlebih dahulu, dapat diuji dengan statistika parametrik. Sedangkan data yang tidak normal dan tidak homogen diuji dengan statistika atau non-parametrik. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum uji ANOVA-nya, one way ANOVA-nya, kita uji normalitasnya dulu. Di sini saya akan menjelaskan cara langkah-langkah menguji normalitasnya. Yang pertama, di sini kita punya redaksi judulnya Perbandingan Keterampilan Berpikir Kreatif Mahasiswa Prodi A, B, C, dan D. Di sini sudah ada nilai yang akan kita uji ya teman-teman. Di sini ada program studinya, nilai-nilainya A, B, dan C, D. Lalu kita copy dulu cara pertama. Datanya langsung di copy aja langsung semuanya, boleh satu-satu, misalkan A-nya dulu, B-nya dulu, tapi biar simple kita semuanya langsung. Lalu kita paste,
di data view. Nah, seperti ini. Langsung ada ya teman-teman nilainya. Lalu kita langsung masuk ke variable view. Nah, di variable view kita kasih ada prodi A. Selanjutnya untuk prodi B, selanjutnya ada prodi C, lalu yang terakhir untuk prodi D. Nah, seperti itu. Selanjutnya, si desimalnya desimal ini kita nolkan dulu, biar nanti nggak terlalu banyak angka di belakang semuanya. Selanjutnya, setelah desimalnya selesai, kita ke measure. Nah, measure-nya kita scale dulu, teman-teman. Jangan sampai lupa, jangan ordinal ya, tapi scale semuanya. Ini tampilannya. Selanjutnya kita ke analyze. Nah, masuk ke analyze tuh, kita kan banyak nih, yang mana kita pilih yang ini, non-parametric test. Nah, di dalam parametric test ini terdapat legasi dialog. Dari legasi dialog ini, kita masuk ke one sample, Kolmogorov-Smirnov. Nah, teman-teman bisa masukkan prodi A ini ke variabel test ini, listnya bisa satu-satu. Atau pengen semuanya, kita blok aja langsung. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu, test distribution-nya di bawah ini, kita bisa checklist yang normal ini. Lalu klik OK. Hasilnya bisa kita lihat langsung ya. Nah, di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Ada hasilnya dari signifikansi prodi A, prodi B, C, dan D. Nah, kita copy dulu hasil ini, biar simpel kita nanti bacanya di Word. Nah, kita copy seperti ini, teman-teman. Lalu, kita kasih hasil keputusannya. Kita kasih hasil keputusan di sini, kita ketik aja kayak biasa. Misalkan hasil keputusan. Nah, hasil keputusan seperti apa? Kita bisa lihat di atas ini signifikansinya sama hasil ininya di setiap prodi. Keputusan untuk menentukan data di atas, berdistribusi normal atau tidak. Jadi, tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi atau tanda kurung buka, titik, tanda kurung tutup. Nah, signifikansi ini biar kita nggak pusing, kita bisa kasih tanda. Begini, teman-teman. Di bawah sini, jika nilainya kecil dari 0,05, data berdistribusi tidak normal ya, teman-teman. Lalu, selanjutnya, nah, jika nilainya lebih dari 0,05, datanya berdistribusi normal, seperti itu.
Nah, jadi fokusnya di sini ya, jika kurang dari 0,05 data berdistribusi tidak normal, sedangkan jika nilai lebih dari 0,05 datanya berdistribusi normal. Selanjutnya, perhatikan dulu. Nah, ke bawahnya, selanjutnya kita kasih keputusan nih. Keputusan dari prodi A, B, C, dan D berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa data berpikir, tadi kita sedang menguji data berpikir ya, kreatif mahasiswa. Prodi, nah kita lihat dulu nih prodi A-nya ya, memperoleh nilai, nah nilai Kolmogorov-Smirnov-nya nih, KS-nya kita kasih tanda dulu biar nggak pusing lagi. Di atas sini kita kasih tanda dulu biar kelihatan. Nah, nilai Kolmogorov ya teman-teman, Smirnov atau KS. Kita bisa singkatnya KS ya. Nah, tadi kita lihat di sini ada untuk prodi A itu 0,0177. Nah, dan untuk SINK-nya, signifikansinya, nah kita bisa lihat signifikansinya di sini, yaitu 0,200. Ya, berarti lebih besar dari 0,05. Tadi untuk prodi A itu hasil dari Kolmogorov-nya, Smirnov-nya itu atau KS-nya 0,177 dan SIG-nya, signifikansinya 0,200. Kita bisa lihat di atas ini sudah ditandain ya teman-teman. Jadi lebih besar 0,05. Jadi bisa kita artikan di sini. Maka data diartikan data distribusi normal. Nah, kita bisa lihat di atas ini ya. Berdistribusi tidak normal dan jika lebih berdistribusi normal. Nah, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya sama. Bisa copy paste aja sama kayak tadi ya. Nah, untuk yang KS yang B, prodi B, kita ganti ini prodinya prodi B. Prodi B, yaitu 0,128. Nah, ini 0,128. Kita ketik aja di sini 0,128. Dan SIG-nya itu sama 0,200. Jadi lebih besar juga dari 0,05. Jadi S aja. Maka diartikan data berdistribusi normal. Sama ya. Nah, yang ketiga,
sampai D juga ya, sampai ke D berarti. Nah, ini untuk prodi C. Prodi C memperoleh nilai Kolmogorov-Smirnovnya atau KS-nya yaitu, nah yang C itu 0,119. 0,169 dan shift-nya yaitu 0,200. Nah, maka dapat diartikan data berdistribusi normal juga untuk prodi C. Yang terakhir, untuk prodi D, kita bisa jelaskan di sini sama kayak tadi ya. Nah, memperoleh nilai Kolmogorov-nya kita bisa lihat di atas. Nah, 0,188. 0,118. Dan shift-nya, kita lihat lagi, shift-nya itu 0,162. 0,162. Sama juga nih. Maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Ternyata semuanya berdistribusi normal ya teman-teman hasilnya. Lalu biar gampang juga, biar kalian lebih fokus ke hasil uji normalitasnya, kalian bisa buat cara sederhananya yaitu dengan membuat tabel. Sini kita bikin tabelnya dulu ya. Nah, untuk membuat cara sederhananya, kita bisa buat tabel di sini ya, teman-teman. Kita bikin tabel buat menyederhanakan. Nah, di sini kita tulis aja. Maaf. Nah, kita bikin tabel aja biar sederhana. Kita lihat sih, kita bikin data. Nah, di sini kita bikin dan terakhir ada D. KS maksudnya. Nah, KS tadi itu Kolmogorov-Smirnovnya. Dan itu signifikansi, dan bikin di sini kita bisa keterangannya. Tadi untuk KS-nya itu prodi A itu 0,177 dan sig-nya 0,200. Kita bisa lihat di atas. Nah, KS-nya 0,177 ya. Nah, seperti ini. Dan sig-nya 0,200. Lalu yang kedua ada
Prodi B-nya KS-nya itu 0,128. 0,128 dan SIG-nya tadi sama ya, 0,200. Bisa periksa di atas, SIG-nya tadi yang B 0,200. Sekarang yang ketiga, prodi C, KS-nya itu 0,169. 0,169 dan SIG-nya 0,200. Lalu untuk prodi D, dia KS-nya itu 0,118 dan SIG-nya 0,162. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ini. Jadi, keterangannya tadi, data itu diartikan data berdistribusi normal. Bisa copy paste aja langsung. Sini. Nah, ini cara simpelnya buat langsung mengetahui data KS dan SIG-nya di uji normalitas. Ya, terlihat kasih warna. Lalu kita bisa kasih keputusan di sini biar jelas kayak tadi. Nah, di sini teman-teman seperti ini. Nah, ini namanya uji normalitas. Cara memasukkan data ke SPSS. Ya, tadi ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini cara simpelnya, kita bisa bikin tabel biar kita tahu langsung fokus ke nilai KS dan SIG-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih komplit dilihat dari hasil SPSS-nya langsung, boleh copy paste langsung ke sini seperti ini. Nah, selanjutnya sudah uji normalitas, kita lanjut ke uji homogen dan ANOVA dan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa Puji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui sifat data homogen atau tidak homogen. Untuk menentukan data bersifat homogen atau tidak homogennya, dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data bersifat tidak homogen. Sementara, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data bersifat homogen. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas ini terdiri satu kolom lebih dari satu data. Nah, di sini saya menggunakan data prodi A, prodi B, prodi C, dan prodi D. Nah, dari sini kita blok dulu data dari prodi A. Selanjutnya masukkan ke kolom berikutnya. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita masukkan kembali data prodi B. Selanjutnya, masukkan data prodi C. Nah, berikutnya kita masukkan kembali data dari prodi D. Kita ke atas dulu. Selanjutnya kembali kita blok. Nah, ini di paling bawah. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian sini. Kita
yang ini ke 1, berarti ke 1 data prodi A dari 140 sampai 105. Kita copy dulu, selanjutnya kita blok sampai 105. Nah, kemudian kita paste, selanjutnya kita yang kedua sama di blok dulu, kemudian di paste sampai 157. Nah, selanjutnya ini 3 sampai 153. Sama ini di copy sampai 153. Nah, yang terakhir ini 4 sama di blok sampai 188. Nah, sudah ini kita ke variabel view-nya dulu. Nah, yang kolom ini kita ganti dengan keterampilan berpikir. Selanjutnya yang ini ganti dengan prodi. Nah, dalam desimalnya kita hilangkan nolnya ya. Nah, ini menjadi 0. Nah, ininya juga diganti menjadi scale. Selanjutnya, di value-nya yang bagian prodi, kita di sini yang angka 1 digunakan untuk label A, kemudian add. Selanjutnya, yang 2 untuk B, dan seterusnya. Nah, setelah itu klik OK. Nah, otomatis di sini kita besarin dulu ya. Kita supaya tidak. Nah, ini bisa kita lihat ini nolnya udah hilang. Nah, dalam prodi ini kita bisa, kalau misalkan udah diubah, kita bisa diubah ke angka 1 atau huruf. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ini homogen atau tidaknya, kita langsung ke analyze. Selanjutnya ke conforming. Pilih yang one way ANOVA. Selanjutnya kita masukkan keterampilan berpikir ke dependent list dan prodi ke vektor. Nah, untuk itu kita ke option terlebih dahulu. Nah, kita klik option. Nah, kita checklist yang homogen of variantesnya. Nah, sesudah itu kita klik continue-nya. Setelah itu klik OK. Kita tunggu, maka nah di hasil outputnya kita dapat mengetahui bahwa tes homogenitas ini sudah muncul ya. Nah, di sini nilai signifikansinya 101, di mana ini di depannya 0, jadi 0,01. Nah, kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke data word. Nah, udah itu kita copy. Nah, udah kita bikin tabel dulu ya. Nah, udah situ kita membuat keterangannya. Kita di sini kita berarti dari keputusan dari pernyataannya di sini kita tulis dari tabel 7 homogenitas. Nah, selanjutnya di sininya pernyataannya dari tabel uji homogenitas ya, homogenitas di atas ya.
menunjukkan untuk data keterampilan berpikir kreatif mahasiswa dari prodi A, B, C, dan D dengan nilai signifikan. Yang ini kita beri tanda ya, biar tidak pusing. Signifikansinya 0,101 lebih, berarti ini kan lebih dari, jadi kasih tanda lebih dari 0,05, maka dapat diartikan data tersebut bersifat homogen. Nah, jadi data dari, kita kasih, nah ini itu jadi bersifat homogen, jadi dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu 0,105, maka data tersebut bersifat homogen. Nah, di sini kita mencoba menguji perbandingan antara program studi A, B, C, dan D. Nah, di sini redaksi judulnya itu perbandingan keterampilan berpikir kreatif mahasiswa dari 4 prodi itu ya. Yang pertama-tama kita blok semuanya, kita copy, lalu kita paste ke SPSS seperti biasa ya. Nah, lalu sudah sini kita ke variable view untuk mengganti namanya menjadi prodi A, prodi B, prodi C, dan prodi D. Nah, desimalnya di sini kita ubah menjadi 0. Nah, di sini measure-nya kita ganti dengan cal. Setelah diganti, kita ke data view lagi. Kita lihat semuanya sudah berubah. Nah, di sini kita blok prodi A dari 140 sampai 105. Nah, yang selanjutnya 145 sampai 157. Copy terus dipaste. Selanjutnya yang prodi C 181 sampai 153. Yang selanjutnya 169 sampai 188. Nah,
setelah ini, di sini kita buat kita copy. Kita lihat sampai 105. Yang ini yang kedua, berarti 2. Kita copy juga sampai 157. Nah, yang selanjutnya 3. Kita copy dulu juga sampai dengan 153. Yang selanjutnya, yang prodi D, sama kita copy dulu. Nah, kita juga ke variable view menggantikan di sini menjadi keterampilan berpikir mahasiswa. Di sini prodi desimalnya kita ganti lagi. Nah, di sini juga kita ganti. Lalu di sini satu A, 2 B, 3 C, 4 D. Oke. Sini kita lihat lagi data view-nya. Semua sudah berubah. Nah, di sini kita akan menguji tentang ANOVA one way. One way ANOVA. Kita ke analyze, compartment, terus one way ANOVA, klik. Keterampilan berpikirnya kita pindahkan ke dependent, dan prodinya kita pindahkan ke vector option, descriptive, continue. Nah, di sini kita oke, kita lihat. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil deskriptif dan keterampilan berpikir mahasiswa ANOVA-nya. Nah, jadi ini. Di sini kita sudah mempunyai hasil uji one way ANOVA-nya. Di sini ada nilai F atau uji F-nya. Ya, dan ini signifikannya kita lihat ada 0,001. Nah, setelah ini kita copy, kita pindahkan ke Word seperti ini. Kalau setelah di copy paste ya, copy terus paste seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah ada, hasilnya sudah terlihat, kita membuat hipotesis. Yang pertama, HO sama dengan tidak terdapat perbedaan antara keterampilan berpikir kreatif mahasiswa prodi A, B, C, dan D. Dan yang keduanya itu HI terdapat perbedaan antara keterampilan berpikir kreatif mahasiswa prodi A, B,
C, dan D. Nah, ketika kita membuat kriteria keputusan, kita lihat nilai signifikannya seperti apa. Nah, karena di sini nilai signifikannya itu adalah 0,001, maka nilai signifikan lebih dari 0,05 sama dengan HO diterima. Dan apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Nah, jadi keputusannya berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F itu hitung sama dengan 6,180 dan signifikansinya 0,01 kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa HO ditolak. Maknanya ialah terdapat perbedaan antara keterampilan berpikir kreatif mahasiswa prodi A, B, C, dan D. Nah, nilai yang paling utama diperhatikan ialah nilai F, karena nilai F sebagai nilai hitung dari pengujian yang biasa disebut nilai F hitung, dan juga perlu diperhatikan nilai signifikan, karena nilai signifikan sebagai nilai penentu keputusan yang berkaitan dengan signifikan atau tidak berkaitannya dengan signifikan. Nah, setelah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji ANOVA, selanjutnya pada uji ANOVA itu ada yang namanya uji 2K. Uji 2K ini artinya uji lanjutan pada uji ANOVA. Uji 2K ini bertujuan untuk mengetahui variabel atau data yang signifikan secara parsial atau satu persatu. Misalnya, nah, dalam pada video kali ini, kita mengambil terkait dengan perbandingan keterampilan berpikir kreatif ya, mahasiswa prodi A, B, C, dan D. Di sini ada 4 kelompok. Nah, maksudnya parsial atau satu persatu yaitu seperti ini. Kita ingin mencari perbedaan berpikir, keterampilan berpikir kreatif mahasiswa prodi A dan B, perbedaan prodi A dan C, perbedaan A dan D. Nah, pada intinya, parsial itu maksudnya ingin mencari tahu perbedaan pada masing-masing setiap prodinya. Jadi, perbedaannya tidak secara keseluruhan. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Ini sudah ada data ya. Ini perlu diingat, satu kolom lebih dari satu data. Ada data A, B, C, dan D. Nah, kita langsung ke G2K, analyze, terus compare mean, terus langsung ke one way ANOVA. Sebetulnya langkah-langkahnya hampir sama dengan ANOVA. Hanya saja, nih keterampilannya masuk di independen ya. Saya ulangnya lagi. Keterampilan masuk di independen, prodi masuk ke faktor. Hanya saja untuk di uji 2K ini pada bagian post hoc diklik 2K-nya. Yang ini kita bisa langsung continue, lalu langsung oke. Dan langsung muncul uji 2K-nya. Ini post hoc test. Nah, ini kita mau melihat apakah ada perbedaan antara masing-masing prodi atau tidak. Nah, langsung saja saya sudah input, outputnya di Word. Ini hasilnya. Nah, ini kan ada banyak ABCD. Tetapi kenapa saya hanya mengambil 6? Karena ini perbedaan antara prodi A dan B itu sama dengan B dan A. A, C itu sama dengan C dan A. A, D itu sama dengan D dan A. Jadi kita nggak perlu dua-duanya karena hasilnya pun sama. Semisal A dan B itu signifikansinya 0,157. Coba kita lihat di B dan A. Hasilnya pun sama, 0,157. Jadi satu aja yang diinput. Nah, dan seterusnya ini sama.
Ini hasil copy dari output SPSS. Nah, untuk hipotesisnya itu sama saja dengan ANOVA, HO itu tidak terdapat perbedaan. Kalau HI itu terdapat perbedaan. Ini saja kuncinya. Nah, ini kuncinya. Untuk kriteria keputusannya pun masih tetap sama. Jika dia lebih dari 0,05, maka HO ditolak. HO diterima. Maaf. Nah, jika kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jika HO diterima, nih yang yang lebih dari, berarti tidak terdapat perbedaan karena HO-nya diterima. Akan tetapi jika kurang dari 0,05, HO ditolak, maknanya berarti HI diterima, artinya terdapat perbedaan. Nah, dari hasil output U2K yang tadi, ini hasilnya di sini bisa diberi kalimat perbandingan antara prodi A dengan B memiliki signifikan 0,157. A dan B itu 0,157. Nah, ini untuk hasilnya disamakan ya teman-teman semua dengan hasil signifikan yang di sini. Ini signifikannya, kita fokusnya ke signifikannya saja. Nah, terus sesuaikan dan seterusnya. Ini A dan C, AD, BC, BD, dan CD. Nah, ternyata dari hasil uji 2K dapat dinyatakan bahwa tidak semua memiliki perbedaan, tidak semua terdapat perbedaan, karena sebelumnya pada uji ANOVA kita mengetahui bahwa keterampilan berpikir kreatif mahasiswa prodi A, B, C, dan D itu terdapat perbedaan yang signifikan. Akan tetapi pada uji 2K ternyata ada beberapa prodi perbandingannya itu yang tidak terdapat perbedaan. Jadi yang terdapat perbedaan itu hanya perbandingan antara prodi A dengan C dan A dengan D. Selebihnya tidak terdapat perbedaan. Nah, perlu diingat kembali, teman-teman semua, setiap menguji hasil output SPSS, ini sebaiknya teman-teman semua membuat kembali tabel sederhana seperti ini. Karena apa? Karena agar teman-teman fokus terhadap hasilnya. Misalkan di sini teman-teman kan jadi fokus ke hasil signifikansinya. Di sini juga ada perbedaan prodinya, dan di sini langsung ada keputusannya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ke tabel yang sederhana ini. Nah, jadi nanti untuk disarankan ketika untuk skripsian nanti, teman-teman di bab 4-nya dalam menganalisis data, itu bisa dilampirkan, maksudnya dibuat tabel sederhana seperti ini, sesuai dengan hasil output SPSS. Nah, untuk output yang ini, sebaiknya teman-teman dilampirkannya di lampiran, ditempatkan di lampiran. Karena ini untuk memudahkan teman-teman semua, agar teman-teman tidak bingung dan teman-teman tetap fokus dengan hasil hasil outputnya, fokus pada signifikansi. Gitu. Untuk uji-uji yang lain juga tetap sama ya teman-teman, tetap harus dibuat tabel sederhana seperti ini. Nah, sekian ini langkah-langkah dari uji 2K. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah uji ANOVA sudah selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sekian dari saya. Terima kasih.